Terminal Lewi Panjang masih menyisakan aroma asap dan puing-puing yang hangus terbakar, saksi bisu dari pertempuran berdarah antara aparat gabungan dan gerombolan terakhir Gatot Kuat. Warga sekitar yang dulu hidup dalam bayang-bayang teror, kini mulai menapakkan kaki keluar rumah, menatap langit Bandung yang pagi itu terasa lebih terang dari biasanya. Tapi bagi Deddy Mulyadi, perjuangan belum usai. Ia tahu, selama ketakutan masih bersemayam di hati rakyat, premanisme bisa tumbuh kembali dari celah-celah keputusasaan. Di Aula Balai Kota Bandung, Deddy menggelar forum rakyat terbuka. Ratusan warga dari berbagai kalangan hadir, tukang angkot, pedagang pasar, mahasiswa, hingga para pemuda mantan preman yang sudah tobat. Hari ini bukan hanya aparat yang harus menjaga keamanan, tapi kalian semua juga harus menjadi pelindung satu sama lain, ujar Deddy, suaranya lantang dan menggugah. Sorak tepuk tangan menggema, dan sebuah kesadaran baru mulai tumbuh, rakyat harus dilibatkan, bukan hanya dilindungi. Di sela forum, Bima, pemuda yang sebelumnya menyusup ke kelompok Adi Rawa, berdiri di panggung. Dengan suara bergetar, ia mengisahkan masa lalunya yang kelam, bagaimana ia hampir terbunuh ketika memilih jalan tobat. Saya berubah bukan karena takut ditangkap, tapi karena saya diselamatkan. Dan saya ingin menyelamatkan yang lain, katanya. Banyak hadirin yang menitikkan air mata, termasuk para ibu yang anak-anaknya dulu hampir direkrut oleh preman. Tak lama kemudian, Deddy bersama Kapolda meresmikan program Ronda Rakyat, pelatihan keamanan sipil, pelaporan cepat via aplikasi, dan pembentukan satgas warga yang terintegrasi dengan aparat. Terminal Lewi Panjang dijadikan pusat pelatihan perdana. Mantan preman seperti Bima dilibatkan sebagai mentor untuk menunjukkan bahwa orang bisa berubah dan berkontribusi. Warga mulai belajar bela diri, menghafal prosedur darurat, bahkan membuat jaringan komunikasi berbasis RT dan RW. Namun di balik harapan itu, masih ada bayang-bayang gelap yang menolak padam. Di lorong sempit kawasan Cimindi, seorang pria misterius berseragam satpam mengamati layar ponsel dengan rekaman suara pertempuran malam terakhir. Adi Rawa bodoh, terlalu cepat bergerak, gumamnya. Namanya Andra Purnama, bekas rekan Gatot di masa lalu, kini menyusup ke dalam sistem keamanan kota sebagai mata-mata yang sedang menanti waktu. Ia percaya, selama kekuasaan bisa dibeli, kekacauan bisa diciptakan kembali. Sementara itu, di ruang kerjanya, Deddy menatap foto lama terminal Lewi Panjang sebelum terbakar, lalu menggantinya dengan foto terbaru, warga berjejer bersih-bersih terminal bersama polisi dan tentara. Inilah wajah baru Bandung, ucapnya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa musuh yang paling berbahaya bukan hanya preman bersenjata, tapi sistem yang membiarkan kemiskinan dan kebodohan terus beranak pinak. Di malam hari, suara kentongan ronda kembali menggema di sudut-sudut kota. Para ibu memasak makanan untuk ronda, para bapak berjaga dengan semangat. Anak-anak tertidur tanpa mimpi buruk tentang preman berkeliaran. Deddy berjalan kaki menyusuri terminal yang dulu pernah menjadi sarang teror. Kali ini, ia disambut warga dengan senyum dan kopi hangat. Tapi matanya tetap awas, karena perjuangan belum selesai. Malam itu, Bandung diguyur hujan deras. Di sebuah kantor keamanan swasta yang baru berdiri di kawasan Antapani, Andra Purnama, pria berseragam satpam yang terlihat bersih dan ramah, duduk di depan layar monitor besar. Tangannya menekan tombol, memperbesar rekaman CCTV dari hari-hari terakhir pertempuran di Terminal Lewi Panjang. Ia mengamati pergerakan aparat, membaca pola, dan mencatat celah. Mereka terlalu percaya diri, dan itulah kelemahan yang bisa kita manfaatkan, bisiknya lirih. Andra bukan sembarang mantan anak buah Gatot. Ia adalah otak keuangan dan logistik di balik kekuasaan Gatot Kuat yang tak pernah tersentuh polisi. Saat Gatot dan Adi Rawa tumbang, Andra justru menghilang, menyamar, dan menyusup ke institusi legal. Kini, ia memimpin jaringan premanisme baru yang lebih rapi dan tersembunyi, berbaju satpam, pengusaha parkir, bahkan pengelola jasa keamanan swalayan. Kekuasaan gelapnya mulai tumbuh, tidak di jalanan, tapi di balik meja dan teknologi. Sementara itu, Deddy Mulyadi tengah bersiap untuk mengunjungi sebuah sekolah yang dulu menjadi sarang rekrutmen preman. Ia tak tahu bahwa kepala sekolah yang akan ditemuinya adalah salah satu simpatisan jaringan baru Andra. Di tengah pidato motivasinya tentang pentingnya pendidikan dan rasa aman, seorang siswa memberanikan diri bertanya, "Pak Gubernur, apakah preman bisa kembali menyamar jadi orang baik?" Pertanyaan itu menusuk. Deddy terdiam sejenak, lalu menjawab, "Bisa.
Tapi kebenaran juga bisa menyamar jadi kekuatan yang tak mereka duga. Kapolda Jabar mulai mencium sesuatu yang janggal. Dalam 2 minggu terakhir, beberapa laporan pemalakan di terminal kecil dan parkiran liar muncul kembali. Namun pelakunya bukan preman bertato atau bersenjata, melainkan petugas keamanan yang justru dilatih melalui program kerja sama pemerintah. Ini bukan kriminal biasa, ini infiltrasi, tegas Kapolda dalam rapat tertutup. Ia dan Dedi sepakat, musuh kali ini jauh lebih licin dari Gatot Kuat, karena memakai wajah hukum dan prosedur. Bima, pemuda yang telah menjadi ikon reformasi rakyat, menemukan rekannya dulu, Randy, tiba-tiba bekerja sebagai satpam di salah satu pasar modern. Namun ia curiga, Randy dulu sangat miskin dan trauma, tapi kini tampak kaya dan percaya diri, bahkan membawa mobil. Saat dibuntuti, Randy ternyata masuk ke kantor keamanan milik Andra. Bima segera melapor ke tim khusus gubernur. Kini mereka sadar, jaringan ini jauh lebih terorganisir dan cerdas dari yang mereka duga. Dalam kegelapan, Andra mengumpulkan para pion barunya. Mereka bukan preman brutal, melainkan lulusan IT, mantan satpam, dan mantan napi yang dididik menjadi penjaga legal. Ia berkata lantang, kita tak butuh parang atau golok. Kita pakai CCTV, kartu akses, dan sistem keamanan. Kalau dulu kita menakut-nakuti, sekarang kita menguasai sistem. Sorak-sorai menggema di ruang rahasia itu. Revolusi premanisme sedang dimulai kembali, tapi dengan wajah korporat. Dedi kini berdiri di 2 medan perang, yang terlihat dan yang tersembunyi. Ia sadar, pertarungan ini bukan lagi tentang mengusir preman dari jalanan, melainkan membongkar infiltrasi di dalam tubuh sistem. Kalau dulu kita melawan mereka di gelap, sekarang mereka bersembunyi di terang, gumamnya dengan sorot mata tajam. Ia menatap langit Bandung yang kelam, menyadari bahwa perjuangannya belumlah sampai pada ujung. Era premanisme konvensional telah berakhir, tapi era preman berseragam dan berbaju sistem baru saja dimulai. Pertanyaannya, apakah rakyat dan pemerintah siap melawan musuh yang tak tampak tapi mengakar dalam? Pagi itu langit Bandung kelabu. Dedi Mulyadi berdiri di balkon kantor gubernur, matanya menatap barisan gedung-gedung yang mulai dikuasai oleh jaringan hitam berbaju legal. Ia menerima laporan terbaru, belasan petugas keamanan dari instansi swasta yang baru-baru ini direkrut ternyata memiliki catatan kriminal dan jejak hubungan dengan Andra Purnama. Wajah Dedi menegang, mereka menyusup bukan untuk mengabdi, tapi untuk mengendalikan, ucapnya lirih pada Kapolda yang berdiri di sampingnya. Di lapangan, Bima mulai bergerak secara diam-diam. Ia menyamar sebagai tenaga kebersihan di salah satu pusat perbelanjaan milik jaringan Andra. Di sana ia melihat sendiri bagaimana keamanan dikelola, pengintaian lewat kamera tersembunyi, manipulasi parkir elektronik, hingga pungutan liar yang ditutup dengan laporan audit palsu. Namun yang paling mengerikan, ia melihat seorang satpam memeras pedagang kecil di lorong belakang, dengan ancaman akan dicabut izin usahanya. Bima merekam segalanya diam-diam, dengan hati berdegup kencang. Sementara itu, Andra semakin percaya diri. Ia tak hanya memiliki akses ke sistem keamanan kota lewat koneksi lembaga outsourcing, tapi juga telah menyuap beberapa oknum kecil di birokrasi. Ia tahu pola kerja pemerintah. Ia tahu titik lemah mereka. Mereka pikir preman itu cuma yang beringas. Mereka salah. Yang paling berbahaya adalah yang tahu cara pakai dasi dan berbicara santun, ujar Andra dalam pertemuan rahasia dengan para pemimpinnya. Namun Dedi bukan orang baru dalam menghadapi jebakan sistem. Ia mengumpulkan tim kecil, terdiri dari penyidik terpercaya, anak muda seperti Bima, dan beberapa wartawan investigasi yang dulu membongkar skandal tanah. Mereka menyusun peta infiltrasi, mengidentifikasi kantor keamanan fiktif, dan menggali data transaksi keuangan yang mencurigakan. Dedi tahu, perang kali ini adalah perang informasi dan persepsi. Dan satu kesalahan saja, kepercayaan publik akan runtuh. Di satu malam yang penuh ketegangan, sebuah operasi senyap dilakukan. Tim gabungan menyergap sebuah kantor keamanan di daerah Cimahi yang menjadi markas besar jaringan Andra. Mereka menemukan ruangan kontrol penuh layar CCTV, dokumen palsu, serta daftar nama target pemalakan tersembunyi di balik lemari besi. Namun sayang, Andra tak ditemukan. Ia telah menghilang, seakan tahu mereka akan datang. Jejaknya dingin, tapi ancamannya makin panas. Berita tentang penggerebekan itu menyebar cepat, dan publik pun mulai gelisah. Banyak warga menyadari bahwa penjaga keamanan
yang mereka percaya ternyata adalah sisa-sisa jaringan preman yang telah berevolusi. Demonstrasi kecil mulai muncul di depan kantor outsourcing. Kami butuh keamanan sejati, bukan seragam palsu. Teriak seorang ibu pedagang pasar. Rakyat mulai membuka mata, mereka tak lagi diam. Di saat tekanan makin tinggi, Andra merilis video misterius di dunia maya. Dalam rekaman itu, ia berkata dengan tenang, selama korupsi masih hidup di dalam sistem, selama rakyat masih bisa disuap dengan rasa aman semu, aku akan tetap hidup. Aku bukan bayangan, aku adalah cermin. Video itu menggegerkan seluruh aparat dan pemerintahan. Dedi memandang layar laptopnya, menahan amarah. Ia sadar, ini bukan lagi tentang kekuasaan jalanan, tapi tentang mengganti wajah premanisme yang bersembunyi dalam wujud negara. Dengan tekad membara, Dedi menggebrak meja dan berkata pada timnya, kalau mereka pakai sistem untuk menyakiti rakyat, kita akan bersihkan sistem itu dari akarnya. Perang belum selesai, dan kita akan pastikan, keadilan tidak bisa dibeli dengan seragam atau gaji bulanan. Anggota timnya menatapnya penuh hormat. Di balik ketegangan, semangat perlawanan menyala kembali. Subuh menjelang, udara Bandung dipenuhi kabut tipis, namun di dalam hati Dedi Mulyadi dan pasukannya, mendung sudah berganti menjadi bara. Informasi dari penyelidikan Bima dan tim intelijen menunjukkan bahwa Gatot Kuat, yang selama ini menghilang bak hantu, kembali muncul di terminal Lewipanjang. Kali ini bukan sebagai preman, tapi sebagai pengelola keamanan terminal, resmi hasil kerjasama dengan perusahaan milik Andra. Nama boleh berubah, tapi aroma intimidasi tetap sama, pedagang ditarik pungutan, sopir angkot diancam, dan pengunjung merasa was-was. Dedi tidak tinggal diam, ia mengumpulkan seluruh jajaran polisi, Brimob, dan tim khusus dalam rapat tertutup dini hari itu. Ini bukan hanya soal terminal. Ini tentang keberanian melawan sistem yang dikorupsi oleh mereka yang berlindung di balik seragam, katanya dengan suara lantang. Kapolda mengangguk, hari ini, tak boleh ada lagi negosiasi. Gatot Kuat harus dilumpuhkan, terminal harus kembali kepada rakyat, Bandung harus kembali aman. Pukul 9 pagi, tim gabungan mulai mengepung terminal Lewipanjang. Petugas berpakaian preman menyebar di dalam area, sementara sniper dan drone siaga di atap gedung-gedung sekitar. Di dalam ruang kantor terminal, Gatot Kuat sedang duduk santai di kursi besar, dikelilingi oleh anak buahnya yang kini mengenakan seragam keamanan. Mereka tertawa, merokok, dan merencanakan pungutan hari itu. Mereka tak tahu, hari itu adalah hari terakhir mereka di sana. Tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar dari luar. Bukan bom, melainkan granat kejut. Kepanikan meledak di seluruh area. Gatot Kuat berdiri, wajahnya tegang. Seorang anak buahnya berlari masuk dan berteriak, "Pak, kita disergap." Gatot menendang meja, mengambil tongkat besi yang disimpannya. "Biar mereka datang, kita lawan," katanya garang. Namun yang datang bukan sembarang lawan. Polisi bersenjata lengkap masuk dari segala penjuru, disusul oleh Dedi Mulyadi sendiri. "Gatot Kuat," teriak Dedi dari mikrofon lapangan. "Kau bukan lagi raja di sini. Rakyat sudah cukup menderita." Gatot muncul di balkon kantor terminal, darah mendidih di kepalanya. "Kau pikir bisa mengusirku hanya dengan seragam dan pidato, Dedi?" Balasnya, tiba-tiba ia melompat turun dari balkon, menyerang polisi terdekat dengan brutal. Perlawanan terjadi. Suara tembakan peringatan dan teriakan menggema di seluruh terminal. Namun kekuatan aparat terlalu besar. Satu persatu anak buah Gatot dilumpuhkan. Pertarungan terakhir Gatot terjadi di lorong bus yang sepi. Ia dikepung. Tubuhnya luka-luka, tapi matanya masih menyala penuh kebencian. Saat ia mencoba menyerang lagi, peluru karet menghantam dadanya. Ia tersungkur, dipeluk oleh dua polisi bersenjata. Dedi mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Kau kalah bukan karena senjata, tapi karena rakyat tak lagi takut padamu," kata Dedi. Gatot hanya bisa menatap balik dengan napas tersengal, keangkuhannya runtuh bersama tubuhnya yang diborgol. Terminal Lewipanjang kembali hidup, pedagang kecil menangis bahagia, sopir angkot menyanyikan lagu perjuangan, dan bendera merah putih dikibarkan kembali di atas kantor terminal. Dedi berdiri di tengah kerumunan rakyat yang bersorak. "Hari ini bukan kemenangan saya, tapi kemenangan rakyat Jawa Barat. Kita bersihkan tanah ini dari premanisme, dari yang memakai tato maupun dasi." Serunya, membuat semua bergemuruh. Namun di balik kemenangan itu, bayangan Andra Purnama masih mengintai.
Ia belum tertangkap. Ia menonton berita penangkapan Gatot dari sebuah layar laptop di tempat persembunyiannya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan dendam. Permainan belum selesai, Dedi, gumamnya. Tapi untuk hari itu, Bandung menang. Rakyat menang. Dan Gatot kuat, akhirnya tumbang. Langit Jakarta mendung, dan di sebuah apartemen mewah kawasan Sudirman, seorang pria berdasi duduk menatap layar laptopnya. Di layar itu, berita utama menayangkan penangkapan Gatot kuat secara dramatis di Terminal Lewi Panjang. Wajah Dedi Mulyadi terpampang, dieluk-elukan sebagai pahlawan rakyat. Tapi di balik semua sorakan itu, Andra Purnama hanya tersenyum sinis, jari-jarinya mengetuk meja kaca dengan irama pelan namun pasti. Ia tahu ini akan terjadi. Gatot kuat bukan tipe pemikir, melainkan petarung jalanan yang lebih mengandalkan otot ketimbang strategi. Baginya, Gatot hanyalah bidak pion. Pion yang kini sudah gugur. Tapi rencana Andra jauh lebih besar. Ia bukan hanya ingin menguasai terminal, tapi seluruh jaringan ekonomi hitam di Pulau Jawa. Dan kekalahan Gatot hanyalah gangguan kecil dalam langkah panjang menuju kekuasaan. Andra membuka dokumen rahasia di laptopnya, berkas berisi nama-nama politisi korup, aparat penegak hukum yang bisa dibeli, dan preman-preman baru yang sedang ia bina. Kalau Gatot tumbang, masih ada banyak Gatot lainnya, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia bukan preman jalanan, ia predator yang hidup di balik jas Armani dan rapat-rapat tertutup. Bahkan ia tahu, beberapa pejabat tinggi masih tergenggam dalam cengkeramannya. Di sisi lain, Dedi Mulyadi duduk di ruang kerjanya di Gedung Sate. Malam itu ia tak bisa tenang. Kemenangan atas Gatot kuat terasa hambar karena ia tahu, ada dalang besar yang belum tumbang. Nama Andra Purnama terngiang di benaknya. Tapi membuktikan keterlibatan Andra bukan perkara mudah. Ia licin, licik, dan punya banyak tameng hukum. Namun Dedi bukan tipe pemimpin yang akan menyerah hanya karena lawannya memakai jas mahal. Di meja kerjanya, Dedi menatap peta jaringan premanisme yang baru disusun oleh Bima dan tim Intel. Ada titik-titik merah yang mulai tumbuh kembali, bekas wilayah Gatot kini mulai didekati kelompok baru. Ini belum selesai, gumam Dedi. Ia pun memerintahkan pembentukan tim bayangan, unit khusus yang bergerak senyap untuk membongkar jaringan mafia di balik layar, termasuk Andra Purnama. Sementara itu, Andra mengangkat ponsel. Aktifkan operasi Bayang-Bayang Timur, katanya dingin. Suaranya tajam, penuh ancaman. Ia sudah tahu Dedi tak akan berhenti, tapi ia juga tak berniat mundur. Ini bukan lagi soal kekuasaan. Ini sudah menjadi permainan gengsi dan kehormatan. Perang antara dua dunia, satu memakai kejujuran dan rakyat, satu lagi memakai uang dan pengaruh. Malam itu, dua kekuatan besar mulai menyusun langkah. Satu di Bandung, satu di Jakarta. Perang belum usai, bahkan, baru saja dimulai. Dan di antara mereka, nasib rakyat kecil kembali dipertaruhkan. Suara rantai membelenggu menggema di ruang tahanan bawah tanah markas Brimob. Di sana, Gatot kuat duduk diam, tanpa teriakan, tanpa gertakan. Tubuhnya yang dulu seperti batu kini terlihat ringkih. Matanya sembab, memandangi tembok dingin yang tak menjawab penyesalannya. Dalam hati, ia sadar, kekuasaan yang ia bangun dengan darah dan ancaman hanyalah istana pasir yang roboh sekejap ketika keadilan datang. Satu persatu anak buahnya dijemput dari sel lain. Dodi Kodok yang dulu tak kenal takut kini menangis sambil menciumi sajadah lusuh. Bang Kumis yang biasanya bersorak saat keroyokan, kini tak sanggup menatap langit-langit selnya. Mereka semua akhirnya tahu, kehidupan mereka bukan hanya merusak, tapi juga menyisakan luka yang dalam bagi masyarakat kecil. Tapi penyesalan itu datang di saat tak ada lagi jalan pulang. Gatot teringat masa kecilnya, saat ia masih dipeluk ibunya yang miskin tapi penuh kasih. Ia dulu hanya bocah yang lapar dan takut dibuli, hingga memilih jalan kekerasan demi bertahan. Tapi hari itu, dalam sunyi ruang sempit penjara, ia menyadari, dirinya bukan bertahan, tapi telah menjadi monster. Dan kini, semua itu tak lagi bisa diperbaiki. Ibunya sudah meninggal, dan masyarakat yang ia zalimi mungkin tak akan pernah memaafkan. Di luar, Dedi Mulyadi berdiri menatap langit pagi dari balkon kantornya. Ia menerima kabar bahwa Gatot mulai berubah sikap, bahkan meminta Ustaz masuk ke selnya untuk bertaubat. Tapi bagi Dedi, ini bukan soal pengampunan pribadi. Ini soal memastikan tak ada lagi Gatot-Gatot baru tumbuh di tanah Jawa Barat. Ia tahu,
Sistem yang membuat preman bisa berkuasa harus dihancurkan dari akarnya. 2 hari kemudian, di ruang tahanan, Gatot meminta bertemu langsung dengan Dedi. Pertemuan itu terjadi tanpa kamera, tanpa publikasi. "Saya minta maaf, Pak Gubernur. Saya telat sadar. Kalau saya tahu hidup damai seperti itu rasanya indah, saya nggak akan pernah sentuh dunia gelap," ucap Gatot lirih. Dedi hanya menatapnya dalam diam. Ia tahu permintaan maaf itu tulus, tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam untuk segera sembuh. Setelah pertemuan itu, Gatot mulai menulis di dalam penjara. Ia menuliskan semua kisah hidupnya, semua nama-nama penggerak utama dunia hitam, termasuk jaringan yang masih bebas. Dedi membaca semuanya, dan menemukan pola yang menuntun langsung ke bayangan Andra Purnama. Gatot telah memberikan peta medan perang berikutnya, bahkan jika itu harus ditebus dengan sisa hidupnya di balik jeruji. Beberapa anak buah Gatot mengikuti jejaknya. Mereka mulai membongkar fakta-fakta, menunjukkan tempat penyimpanan senjata, dana gelap, hingga sistem pungli yang tertanam di terminal. Masyarakat Bandung mulai merasa lega. Tapi suara-suara sumbang tetap ada, tobat mereka hanya karena kalah, ujar sebagian orang. Dedi tak menyalahkan. Baginya, perubahan sekecil apapun tetap lebih baik daripada tak berubah sama sekali. Namun jauh di Jakarta, Andra Purnama membaca berita ini sambil menyesap kopi hitam. Ia tahu, pion-pion lamanya, kini mulai menjadi ancaman. Kalau mereka membuka mulut terlalu lebar, satu-satu harus diam selamanya, gumamnya dingin. Ia pun menghubungi seseorang lewat ponsel tak bertanda. Aktifkan pembersihan internal. Malam ini juga, langit Bandung malam itu tampak gelap tak biasa, seakan alam pun ikut muram menyaksikan rencana kelam yang tengah bergerak dalam bayang-bayang. Di dalam penjara, Gatot Kuat sedang terlelap, mimpinya dihiasi masa lalu yang damai sebelum dunia hitam merenggutnya. Namun di luar sana, sekelompok orang berpakaian hitam menyusup melalui saluran air tua, membawa senjata senyap dan perintah yang tak kalah dingin, bungkam yang bersuara. Di ruang pengawasan penjara, listrik tiba-tiba padam. Sistem pengamanan digital lumpuh beberapa detik, cukup bagi mereka yang terlatih untuk bergerak cepat. 2 tahanan anak buah Gatot, Roni Badak dan Ujang Buntel, yang beberapa hari sebelumnya memberikan informasi ke polisi, ditemukan tewas dalam posisi membisu, seperti sedang berdoa. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, hanya diam dan darah yang mendingin. Kabar kematian itu sampai ke telinga Gatot pagi harinya. Ia terdiam lama, sebelum meninju dinding selnya hingga berdarah. "Mereka masih bekerja, mereka masih bunuh orang-orangku," bisiknya dengan suara bergetar. Penyesalan yang dulu menyelimuti hatinya kini berubah menjadi ketakutan, bahwa tobatnya bukan akhir, melainkan awal dari pembantaian baru. Dedi Mulyadi mendatangi penjara siang itu, membawa tim khusus untuk mengamankan Gatot dan sisa anak buahnya yang masih hidup. "Ini bukan lagi tentang hukum biasa. Ini perang jaringan," ujar Dedi kepada kepala kepolisian. Ia tahu, seseorang yang lebih besar sedang bergerak. Sosok yang bahkan mampu menyusup ke dalam sistem keamanan negara. Dan nama itu tak asing baginya, Andra Purnama. Tak menunggu lama, Dedi menggelar rapat darurat di Gedung Sate. Ia memerintahkan pengamanan ekstra untuk para saksi, memindahkan Gatot dan 2 anak buahnya ke lokasi rahasia. Kota Bandung seketika tegang. Wartawan mencium aroma skandal besar. Tapi tak ada yang tahu pasti siapa dalangnya. Yang mereka tahu hanyalah satu, kejahatan belum berakhir, hanya berganti wajah. Sementara itu, Gatot menatap langit dari jendela kecil sel barunya. "Dulu, aku pikir aku iblis paling kejam. Tapi ternyata, aku cuma boneka," gumamnya pelan. Luka di tangannya belum sembuh, namun luka di jiwanya jauh lebih dalam. Ia tahu, jika malam itu para pembunuh gagal, maka mereka akan datang lagi, dengan cara yang lebih kejam. Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia mulai menggalang kekuatan dari luar struktur pemerintahan, para aktivis, mantan intelijen, hingga pasukan cadangan Brimob yang sudah tak aktif namun masih setia pada kebenaran. "Kalau kita tidak bergerak duluan, satu persatu akan lenyap. Mereka akan diamkan negeri ini dengan teror," ujarnya tegas. Perang baru telah dimulai, tapi kali ini, bukan hanya preman jalanan, melainkan monster di balik jas rapi yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh. Gedung tua di pinggiran Lembang yang selama ini dianggap tak terpakai mendadak menjadi titik fokus operasi rahasia. Dedi Mulyadi berdiri di depan monitor besar,
menatap rekaman drone yang memperlihatkan aktivitas mencurigakan, mobil-mobil hitam keluar masuk tanpa plat, pria-pria berbadan tegap, dan komunikasi radio terenkripsi. "Markas besar Andra Purnama," ujar seorang intel berpangkat tinggi, suaranya berat dan serius. "Ini bukan sekadar preman, ini militer bayangan." Di dalam markas itu, Andra Purnama berdiri memandangi peta Jawa Barat. Matanya tajam, mulutnya menyeringai. "Gatot sudah lunak, sekarang tinggal bersihkan jejak," katanya kepada seorang pria bertopeng yang dijuluki Sapu Hitam. Mereka tahu, selama Gatot hidup, rahasia besar tentang proyek Segitiga Hitam bisa terbongkar, proyek yang menyatukan politik, premanisme, dan jaringan perdagangan gelap. Sementara itu, Gatot Kuat yang kini disembunyikan di sebuah safe house mulai menulis pernyataan tertulis. Tangannya gemetar, setiap kalimat seakan memotong dagingnya sendiri. "Aku menyebut semua nama, termasuk Andra, termasuk pejabat yang dulu lindungi kami," katanya pada seorang penyidik. Air matanya jatuh, bukan karena takut mati, tapi karena menyadari betapa banyak darah yang ia alirkan selama ini atas nama kuasa. Pada malam yang sama, sebuah mobil berisi C4 ditemukan di bawah jembatan dekat safe house. Tim Gegana bergerak cepat, tidak ada korban, tapi pesan telah jelas, mereka tahu lokasi persembunyian Gatot. Dedi Mulyadi murka, "Ini bukan ancaman lagi, ini deklarasi perang," katanya lantang. Ia mengaktifkan status darurat lokal dan meminta bantuan langsung ke Kapolri. Dedi dan kepolisian membentuk tim bayangan khusus bernama Garuda Malam, gabungan mantan Densus, pasukan intelijen sipil, dan penyidik cyber. Mereka mulai menyusup ke dalam jaringan Andra. Salah satu anggota berhasil membongkar komunikasi sandi yang mengarah pada rekening-rekening gelap di luar negeri, menghubungkan banyak nama besar, termasuk seorang mantan gubernur. Ketegangan semakin terasa ketika berita bocor ke media. Wartawan mulai bertanya, siapa Andra Purnama sebenarnya? Tapi pemerintah bungkam. Dedi tahu, jika informasi ini sampai keluar tanpa bukti kuat, maka rakyat akan panik dan sistem bisa runtuh. Ia harus bergerak diam-diam, namun cepat. Gatot hanya bisa dijadikan saksi hidup jika mereka bisa mengamankannya sampai persidangan. Di tengah kekacauan ini, seorang anak buah Gatot yang selamat dari pembantaian sebelumnya, bernama Beben, muncul dan menyerahkan diri. Beben membawa flash disk berisi rekaman pertemuan Andra dengan beberapa tokoh politik. "Saya siap bersaksi," katanya dengan suara bergetar. Dedi merangkulnya, "Kamu akan kami lindungi. Tapi bersiaplah, setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama." Malam itu, langit Bandung mendung pekat. Di balik gedung Pemprov yang tampak tenang, suasana rapat darurat terasa mencekam. Dedi Mulyadi berdiri di tengah ruang briefing, memegang berkas intelijen yang baru diterima. "Ada mole di tubuh kita," ucapnya lirih. Semua kepala mendongak. Seseorang dari dalam membocorkan lokasi safe house Gatot. Kalimat itu mengguncang seisi ruangan. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi operasi kini mulai retak. Di tempat lain, Gatot duduk diam dengan tubuh penuh keringat. Safe house yang baru dipindahkan ke lokasi rahasia ketiga itu dijaga ketat, namun ketakutan tetap menghantuinya. Ia bermimpi buruk tiap malam, wajah-wajah anak buahnya yang tewas, tangisan anak kecil yang ia injak masa lalu, dan sosok Andra Purnama yang selalu tersenyum sinis. Gatot sadar, pengakuannya akan menjatuhkan kerajaan besar, dan itu artinya, ajal bisa datang kapan saja. Sementara itu, Andra Purnama mulai bergerak. Ia tak lagi sembunyi. Di sebuah villa elit yang ia jadikan markas baru, ia menggelar pertemuan dengan 5 orang berpakaian jas mahal. "Proyek Segitiga Hitam harus dipercepat," katanya tegas. Salah satu pria menimpali, "Tapi jika Gatot bersaksi, semua runtuh." Andra tersenyum dingin. "Kalau begitu, kita pastikan dia tak pernah sampai ke ruang sidang." Tim Garuda Malam mulai mendapat tekanan dari dalam. Seorang anggota mereka, Ardi, ditemukan tewas tergantung di kamar hotel, mulutnya disumpal dengan koran bertuliskan, "Pahlawan palsu." Bunuh diri, tidak mungkin. Semua tahu Ardi tangguh. Dedi murka. Ia segera menginstruksikan agar semua anggota bergerak secara sel terpisah, tanpa komunikasi terbuka. "Mereka ingin kita panik. Kita tak boleh goyah," ujarnya sambil mengepalkan tangan. Di balik layar, Beben, mantan anak buah Gatot, mulai merasa diburu. 2 orang misterius sempat mengikutinya saat ia membeli nasi bungkus malam hari. Dalam ketakutan, ia menyelinap ke rumah persembunyian yang lebih dalam,
namun merasa napas kematian semakin dekat. Dalam tangis, ia rekam pengakuan terakhirnya, "Kalau aku mati, sampaikan ke Pak Dedi, saya ingin semua yang saya ceritakan tidak sia-sia." Konflik semakin membara saat Dedi menerima laporan bahwa salah satu kepala dinas penting di Jawa Barat terlibat dalam pendanaan aktivitas Andra. Tak percaya, Dedi memutuskan menyelidiki langsung, menyamar dengan rompi biasa, mendatangi sebuah villa di Lembang malam-malam, hanya ditemani 2 pengawal rahasia. Di sana, ia melihat sendiri, kepala dinas itu sedang pesta dengan beberapa orang berseragam hitam. Dalam bayang-bayang kegelapan, Dedi Mulyadi sadar, yang mereka lawan bukan cuma preman, tapi juga sistem yang sudah lama membusuk. Ini bukan sekadar operasi penertiban. Ini perang ideologi, perang antara keberanian melawan kemunafikan. Mereka punya uang, senjata, dan koneksi. Gumam Dedi pelan, tapi kita punya kebenaran, dan tekad rakyat. Dan ketika malam mulai berlalu, seorang sniper misterius mengintai dari kejauhan, senjatanya diarahkan pada safe house Gatot Kuat. Pelatuk ditarik setengah, tapi belum ditembakkan. Sebuah suara di radio berkata, "Tunggu aba-abaku." Di tengah semua kekacauan ini, satu hal semakin jelas, jam kematian Gatot Kuat hanya tinggal hitungan waktu. Pukul 2.30 dini hari. Kota Bandung nyaris senyap, tapi di kawasan selatan kota, tepat di sekitar safe house Gatot Kuat, mata-mata maut sudah mengintai dalam keheningan. Sniper yang dikirim oleh Andra Purnama memosisikan senapan di atap ruko kosong. Lensa teleskopnya terfokus tepat pada jendela lantai 2, tempat Gatot biasa duduk merenung. Satu peluru kaliber 308 menanti di laras, cukup untuk mengakhiri seluruh perlawanan dalam sekejap. Di dalam safe house, Gatot tak bisa tidur. Keringat membasahi leher dan punggungnya. Nalurinya berteriak ada bahaya. Ia berjalan gelisah, hendak membuka jendela, namun tiba-tiba terdengar suara kecil di headset keamanan. "Pak Gatot, jangan dekat jendela. Mundur sekarang juga," teriak suara Dimas, salah satu anggota tim Garuda Malam. Gatot refleks menjatuhkan diri, tepat saat sebuah peluru menembus kaca dan menghantam dinding tempat kepalanya barusan berada. Debu beterbangan, nyawanya nyaris lenyap. Seketika sirene tanda bahaya dibunyikan. Tim Garuda Malam merespons cepat, 3 tim bergerak menyisir area luar, mengepung radius 500 meter. Sniper musuh kabur, melompat ke gedung seberang dan menghilang di lorong gelap. Dedi Mulyadi yang menerima laporan hanya bisa mengatupkan rahangnya. Mereka tak main-main. Mulai saat ini, jangan tinggalkan Gatot sedetik pun, perintahnya. Tak ada ruang untuk kesalahan kedua. Sementara itu, di ruang bawah tanah balai, kota yang dijadikan pusat komando darurat, Dedi duduk bersama Kapolda Jawa Barat. Mereka membuka berkas-berkas lama, mengaitkan semua nama yang pernah terhubung dengan Andra Purnama. Dia bukan preman biasa, dia punya akses ke dana gelap, politikus, bahkan aparat tinggi, gumam Kapolda. Dedi menatap lekat foto Andra. Tapi dia juga manusia, dan manusia bisa jatuh. Dalam tekanan luar biasa, Gatot akhirnya membuat keputusan besar. Ia merekam video pengakuan yang langsung dikirim ke beberapa media nasional dan ke Komnas HAM. Dalam video berdurasi 9 menit itu, ia menyebutkan nama-nama pejabat, alur dana hitam, serta peran Andra dalam jaringan kriminalisasi kebijakan publik. Gatot menangis saat menyebut 2 nama, ibunya yang dulu ia usir, dan anak perempuannya yang tak pernah ia temui karena hidupnya ia gadaikan pada kekuasaan hitam. Video itu viral hanya dalam hitungan jam. Rakyat marah, demo pecah di berbagai titik, menuntut penangkapan Andra Purnama. Tapi tak semua menyambut dengan sukacita. Beberapa pihak mulai menarik diri, menghapus jejak, bahkan mengancam balik. Dedi tahu, ini adalah babak paling berbahaya, ketika musuh tahu dirinya sudah kalah dalam bayangan, mereka akan menghantam keras dalam kenyataan. Dan benar saja, pada pukul 5, Pusat Komando menerima informasi bahwa safe house utama telah dibobol oleh tim bersenjata tak dikenal. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Dimas terkena peluru di bahu, namun tetap bertahan. Dalam kabut peluru dan darah, Gatot ditarik keluar melalui jalur bawah tanah yang hanya diketahui oleh 3 orang. Dedi menerima pesan pendek, sasaran aman. Tapi musuh mengejar. Dalam diam, Dedi Mulyadi berdiri, mengenakan rompi pelindung, dan mengambil radio. Suaranya dingin namun mantap, ini saatnya. Operasi terakhir, burung hantu. Tangkap atau mati. Pukul 21.
Kota Bandung mulai tenggelam dalam kegelapan malam. Namun di dalam komando operasi rahasia, terang justru membuncah. Dedi Mulyadi berdiri di tengah ruangan penuh peta dan layar pemantauan, matanya menatap lurus pada titik merah di monitor, lokasi terakhir keberadaan Andra Purnama. Sinyal itu didapat dari ponsel ajudan Andra yang tanpa sengaja terhubung dengan menara BTS di Lembang. Kesalahan kecil itu akan menjadi harga yang mahal. Operasi burung hantu dimulai. 6 regu elit Brimob, 3 tim intel, dan satuan pengamanan khusus bergerak dalam senyap. Mereka mengitari sebuah villa megah tersembunyi di balik hutan pinus. Andra Purnama, buron yang pernah berada di lingkaran kekuasaan, kini terkepung. Tapi Dedi tahu, ia tak akan menyerah dengan mudah. Orang seperti Andra lebih memilih mati dalam kehormatan busuknya daripada dipermalukan di pengadilan. Di dalam villa, Andra memandangi berkas-berkas yang berserakan. Rencana pelariannya ke luar negeri telah gagal. 2 helikopter penghubung dibatalkan. Rekeningnya dibekukan. Ia menyesap anggur mahal, mencoba meredakan kegelisahan, namun tangan kirinya terus gemetar. "Gatot, kau tikus busuk," gumamnya, marah karena dikhianati oleh anak buah yang dulu ia besarkan. Ia tahu detik ini, seluruh Indonesia sedang meludah namanya. Tiba-tiba, boom, sebuah ledakan ringan mengguncang pagar luar. Tim penyergap telah masuk. Suara sepatu berderap di lantai kayu. Alarm berbunyi nyaring, namun tak seorang pun di dalam villa berani bergerak. Dedi Mulyadi yang ikut langsung dalam operasi ini, melangkah masuk melalui pintu belakang bersama tim eksekutor. Andra Purnama, turun dengan tangan di atas kepala. Ini perintah langsung dari Gubernur Jawa Barat. Serunya lantang. Andra tidak menjawab. Ia duduk tenang di kursi, mengenakan jas hitam dan dasi merah. Di tangannya, sepucuk pistol kecil berlapis emas. Saat suara langkah semakin dekat, ia menoleh pelan dan berucap, "Akhirnya kau datang juga, Dedi." Lalu ia tertawa kecil, "Kau menang, tapi ingat, sejarah ditulis oleh orang terakhir yang berbicara." Ia mengangkat pistol ke pelipisnya, namun peluru karet lebih cepat menembus tangannya. Senjata terlepas, darah mengucur. Andra Purnama jatuh ke lantai sambil mengerang, kedua tangannya diborgol tanpa belas kasihan. Dedi hanya menatapnya dengan dingin. "Kau bukan sejarah, kau hanya noda," bisiknya sebelum membalik badan, meninggalkan villa yang kini telah dikuasai. Media segera memberitakan penangkapan itu. Andra Purnama, otak kejahatan terminal Lewi Panjang, ditangkap hidup-hidup. Saat malam semakin larut, Dedi berdiri di atas bukit, memandang lampu kota Bandung dari kejauhan. Ia tahu perjuangan belum usai. Tapi malam ini, satu kejahatan besar telah tumbang. Di belakangnya, langit mulai cerah meski belum pagi. Seolah alam pun tahu, harapan sedang beranjak pulih. Pagi itu, mentari menyembul malu-malu di balik gedung-gedung tua Bandung. Terminal Lewi Panjang yang dulu dikenal sebagai sarang preman, kini tampak berbeda. Tidak ada lagi teriakan calo liar, tak ada mata liar yang memantau calon korban. Yang tersisa hanya deru mesin angkot, suara tawar-menawar pedagang, dan tawa anak sekolah yang lewat sambil menggandeng tangan ibunya. Kehidupan yang dulu dikubur oleh ketakutan perlahan-lahan bangkit kembali. Dedi Mulyadi berdiri di tengah terminal, bersama Kapolda Jawa Barat dan beberapa tokoh masyarakat. Di belakangnya, spanduk bertuliskan, "Terminal milik rakyat, bukan preman," terbentang gagah. Warga berkumpul, bertepuk tangan. Sebagian bahkan menitikkan air mata. Mereka tahu, inilah buah dari perjuangan panjang. Sebuah mimpi yang dulu dianggap utopis kini berdiri tegak di hadapan mereka. Namun di sudut terminal, seorang pria berdiri mengenakan seragam kebersihan, menyapu puing-puing sisa renovasi. Wajahnya terlindung topi caping, tapi sorot matanya penuh penyesalan. Itulah Gatot Kuat. Ia dan beberapa bekas anak buahnya kini ikut program rehabilitasi sosial. Alih-alih di penjara seumur hidup, Dedi memberinya satu kesempatan terakhir, menebus dosa dengan melayani rakyat yang dulu pernah ia tindas. Gatot tak lagi berbadan kekar seperti dulu. Tubuhnya kurus, gerakannya lambat. Tapi di setiap ayunan sapunya, ada keikhlasan. Ada usaha memperbaiki masa lalu yang sudah nyaris tak bisa diperbaiki. Orang-orang memandangnya dengan curiga, tapi tak ada yang berani menghardik. Ia bukan pahlawan, juga bukan musuh lagi. Ia hanya orang yang datang terlambat ke pintu tobat. Dedi memperhatikannya dari kejauhan. Tak ada kebencian di wajahnya. Justru ia tersenyum tipis. "Setiap orang punya waktunya," ucapnya pelan.
Asal dia mau berhenti berlari. Ia kemudian melangkah menuju ruang tunggu terminal yang kini direnovasi menjadi ruang baca anak. Anak-anak dari pemukiman sekitar bisa belajar di sana. Dari kekerasan, lahirlah pengetahuan. Media nasional menyebut ini sebagai revolusi sosial di tengah kota. Banyak pejabat dari daerah lain datang belajar. Tapi bagi Dedi, ini bukan sekadar kebijakan, ini tentang hati. Tentang keberanian mengambil risiko demi menyelamatkan generasi yang selama ini terjebak dalam bayang-bayang ketakutan. Terminal Lewi Panjang bukan hanya bersih dari preman, tapi juga dari trauma yang menghantui rakyatnya selama puluhan tahun. Sementara itu, di sel isolasi tahanan Polda Jawa Barat, Andra Purnama termenung. Ia menonton berita itu lewat televisi kecil di sudut selnya. Tangannya masih diperban, matanya kosong. Ia mengertakkan gigi, bukan karena sakit, tapi karena tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang gubernur bisa menumbangkan kekuatan gelap yang ia bangun bertahun-tahun. Tangisan kekuasaan yang telah hancur tak pernah terdengar, kecuali oleh dirinya sendiri. Dan di atas langit Bandung yang mulai membiru, satu babak sejarah baru telah dimulai, bukan dengan kekerasan, bukan dengan peluru, tapi dengan keberanian, harapan, dan satu nama yang akan diingat rakyatnya, Dedi Mulyadi, Gubernur Rakyat. Hari-hari Gatot kuat di terminal yang dulu ia kuasai berubah menjadi lembaran penebusan. Dengan seragam oranye petugas kebersihan, ia berjalan menyapu lantai terminal yang dulunya bersimbah darah. Tangannya kasar, namun kini menggenggam sapu, bukan pentungan. Langkahnya lambat tapi pasti, mencoba membersihkan bukan hanya lantai, tapi juga jiwanya yang penuh noda. Namun, dosa-dosa masa lalunya tak semudah itu hilang. Setiap suara klakson mengagetkannya, setiap sorot mata pengunjung membuatnya ingin menunduk. Bekas anak buahnya pun tak luput dari sorotan masyarakat. Ada Dul Sikat yang kini bekerja sebagai tukang parkir resmi, Andi Kompres yang menjadi petugas keamanan sukarela, dan Tatang Buntung yang membuka warung kopi kecil di pojok terminal. Mereka menjalani hidup dalam senyap, memohon kesempatan kedua. Tapi bisik-bisik warga tak pernah benar-benar diam. Itu si Dul, dulu matanya ngeri, sekarang sok jadi orang baik. Kalimat seperti itu menjadi makanan sehari-hari mereka. Suatu sore, ketika Gatot tengah menyapu dekat halte, seorang anak kecil tiba-tiba menangis histeris melihatnya. Sang ibu buru-buru menarik si anak, memeluknya sambil berkata, "Itu dulu orang jahat, nak. Jangan dekat-dekat." Gatot terdiam. Pandangan anak itu menusuk jiwanya lebih tajam dari belati. Ia mundur beberapa langkah, membuang sapunya, dan terduduk di pinggir trotoar. Di situ, ia menangis bukan karena hinaan, tapi karena kesadaran betapa dalam luka yang pernah ia torehkan. Dedi Mulyadi, yang mendengar kejadian itu, datang keesokan harinya. Ia tidak berkata banyak, hanya menepuk bahu Gatot dan berkata, "Kalau kau menyerah sekarang, maka sia-sia semua air mata rakyat yang pernah menderita karena kau." Kalimat itu menamparkan Gatot. Ia menunduk dalam-dalam, lalu bangkit. Ia mengambil sapu yang sempat ia buang dan kembali bekerja, kali ini dengan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih menerima kenyataan. Namun tak semua orang bisa mengikhlaskan masa lalu. Di sudut lain kota, mantan preman bernama Ucup Koplak masih menyimpan dendam karena merasa dipermalukan saat operasi pembersihan preman dulu. Ia diam-diam membentuk kelompok kecil dari sisa-sisa gerombolan lama yang tak mau tobat. Mereka mulai menyusun rencana, menyebar hoaks, memprovokasi warga bahwa Dedi Mulyadi hanya pencitraan belaka, dan menuduh Gatot serta anak buahnya hanya wayang yang dikendalikan. Situasi pun mulai memanas. Terminal yang sudah damai mulai diterpa gosip miring. Beberapa warga mulai kembali ketakutan. Ada gerobak bakso yang dibalik entah oleh siapa, spanduk Dedi Mulyadi yang dicoret-coret, dan ancaman-ancaman anonim yang dilempar ke warung Tatang Buntung. Suasana kembali mencekam, tapi kali ini, Gatot tak memilih kabur. Ia berdiri tegak, mengajak mantan anak buahnya mengamankan terminal yang dulu mereka kuasai. Mereka membentuk tim kecil, bukan untuk menguasai, tapi untuk menjaga. Gatot mulai berani bicara di hadapan warga, menceritakan sisi kelam hidupnya dan bagaimana ia menyesal. Tangis seorang preman bukan pemandangan biasa, tapi ketika Gatot menceritakan bagaimana ia dulu menginjak kepala seorang sopir hanya karena tidak setor, orang-orang mulai diam. Dalam diam itu, tumbuh benih pengampunan. Malam itu, ketika bintang-bintang menggantung di langit Bandung, Gatot menatap langit sambil bersandar di dinding terminal. Ia tahu,
jalan menuju penebusan masih panjang, dan bayangan dosa akan terus mengikuti. Tapi ia juga tahu satu hal, selama ia terus berjalan, selama ia terus melawan dirinya sendiri yang dulu, maka harapan akan tetap hidup. Di tanah yang dulu ia kotori dengan darah dan teror, kini tumbuh tunas kecil. Bernama pengampunan. Malam yang pekat menyelimuti terminal Lewi Panjang ketika suara knalpot bising motor-motor tua membelah kesunyian. Di antara asap dan kerlip lampu terminal, muncul sosok-sosok bayangan. Mereka adalah Ucup Koplak dan gerombolannya, mantan preman yang tak pernah rela melihat Gatot Kuat berubah. Wajah Ucup penuh dendam. Baginya, Gatot adalah pengkhianat. Kau jual harga diri kita hanya demi bersih-bersih jalanan, katanya dingin saat pertemuan terakhir mereka dulu. Kini, ia datang bukan hanya untuk mengusik, tapi untuk menggulingkan. Gatot yang mendengar kabar kemunculan Ucup segera mengumpulkan anak-anak buahnya. Dul Sikat menunduk, Tatang Buntung menggertakkan gigi, dan Andi Kompres mengepalkan tangan. Kalau mereka datang buat nyari ribut, kita harus hadapi, tanya Dul, tapi Gatot hanya menggeleng pelan. Kita bukan preman lagi, kita jaga, bukan kuasai. Kalau mereka bakar, kita padamkan. Kalau mereka tonjok, kita tahan. Tapi kalau nyawa rakyat terancam, baru kita bertindak. Keesokan malamnya, gerombolan Ucup mulai beraksi. Mereka memalak tukang ojek online, membalik gerobak pedagang, bahkan menakut-nakuti anak sekolah yang lewat terminal. Keresahan mulai tumbuh. Warga mulai bertanya-tanya, apakah Gatot benar-benar sudah berubah, atau hanya sedang menunggu waktu untuk kembali menguasai. Dedi Mulyadi turun langsung, menenangkan warga dan memberi instruksi tegas pada kepolisian agar berjaga, namun juga mengawasi Gatot. Semua mata kembali tertuju padanya. Dalam tekanan itu, Gatot nyaris goyah. Ia duduk di bangku terminal yang sepi, menatap langit yang muram. Mungkin aku memang gak pantas ditebus, gumamnya lirih. Namun suara kecil dalam hatinya mengingatkan, orang yang paling kotor sekalipun masih punya kesempatan, selama ia belum menyerah. Ia mengingat nasihat Dedi, preman sejati bukan yang kuat mukul orang, tapi yang kuat nahan godaan buat balik ke jalan lama. Malam berikutnya, puncak kekacauan terjadi. Gerombolan Ucup melemparkan molotov ke arah warung Tatang Buntung. Api menjilat dinding kayu. Warga panik, berlarian. Tapi sebelum kobaran makin besar, Gatot datang membawa galon air dan menyiram api itu dengan nekat. Tangannya terbakar sedikit, tapi api berhasil dipadamkan. Tatang yang melihat itu menangis, dulu lo yang bakar warung orang, sekarang lo yang padamkan. Dunia memang lucu, Gat. Polisi datang dan mengamankan beberapa orang Ucup, tapi sang pemimpin berhasil kabur. Terminal kembali tenang, namun luka sudah tergores. Dedi Mulyadi mendatangi Gatot yang duduk kelelahan. Kau bukan lagi musuh masyarakat, Gatot. Hari ini kau penyelamat. Gatot menunduk, air matanya mengalir diam-diam. Ini bukan kemenangan, pikirnya. Ini hanya satu langkah dari ribuan yang masih harus ia tapaki. Warga mulai melihat perubahan. Mereka tak lagi sekadar mencibir, tapi mulai memberi senyum kecil. Seorang ibu membawakan segelas teh untuk Gatot, sambil berkata lirih, "Terima kasih, Nak." Malam itu, di antara bau asap dan kenangan luka lama, Gatot merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, dendam belum usai, tapi ia tak akan mundur. Karena kini, ia bukan lagi preman. Ia adalah penjaga dari bayang-bayang masa lalunya sendiri. Angin dini hari membawa suara mencekam ke sudut terminal Lewi Panjang. Ucup Koplak kembali, kali ini tidak hanya dengan gerombolannya, tapi juga dengan preman bayaran dari luar kota. Ia membawa dendam yang membusuk dalam dada, ingin menjatuhkan Gatot Kuat sekali dan untuk selamanya. Kalau Gatot nggak mau jadi preman, kita buat dia jadi mayat. Teriaknya saat rapat di gudang tua dekat rel kereta. Malam itu, mereka bertekad menguasai terminal dengan kekerasan. Gatot mendengar kabar itu dari seorang sopir angkot yang menjadi mata-mata. Dengan napas berat, ia mengumpulkan kembali Dul Sikat, Tatang Buntung, dan Andi Kompres. Kita sudah tobat, tapi kalau diam saja, warga yang jadi korban, ucapnya sambil menatap mata mereka satu persatu. Tak ada keraguan, mereka bukan preman lagi, tapi mereka tahu cara bertarung. Mereka akan melindungi rakyat, bukan demi kekuasaan, tapi demi harga diri baru yang telah mereka bangun. Tengah malam tiba, terminal gelap, lampu dipadamkan oleh orang dalam yang sudah disuap Ucup. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki dan besi bersentuhan mulai terdengar.
Lalu bentakan, lalu lemparan, suara kaca pecah menggema, diikuti teriakan ketakutan dari para pedagang yang masih bertahan di kios-kios. Tapi dari balik bayangan, Gatot dan teman-temannya muncul, membawa tongkat kayu dan niat teguh. "Kalau kalian mau bikin rusuh, kalian harus lewati kami dulu," teriak Dul. Pukulan pertama pecah seperti badai. Ucup dan gerombolannya menyerbu membabi buta, namun mantan anak buah Gatot sudah tahu cara mereka bertarung. Dul sikat memutar tubuhnya dan menghantam dua orang sekaligus. Tatang Buntung menangkis dengan cepat meski hanya satu tangan, dan Andi Kompres menyeruduk lawan seperti banteng. Gatot sendiri berhadapan langsung dengan Ucup. "Dulu aku tunduk padamu, Kap. Tapi sekarang, aku bertarung untuk rakyat," katanya sebelum melepaskan pukulan keras ke dada Ucup. Pertarungan berlangsung sengit, darah tumpah, luka terbuka. Tapi hati mereka tetap teguh. Warga yang melihat dari kejauhan akhirnya turun membantu. Tukang ojek melempar batu, pedagang membantu membawa korban ke tempat aman, dan bahkan seorang polisi yang tadinya ragu, akhirnya ikut turun tangan. Suasana berubah. Bukan hanya pertarungan antara dua preman, tapi antara masa lalu dan masa depan. Akhirnya, Ucup tersungkur, tubuhnya lunglai, wajahnya berdarah. Ia masih sempat tertawa miris. "Kau pikir kau bisa ubah nasibmu, Gat? Dunia nggak akan nerima orang kayak kita." Tapi Gatot hanya menatapnya dengan mata lelah. "Bukan dunia yang nggak nerima, cuma orang kayak kau yang nggak mau berubah." Polisi menggiring Ucup dan sisa gerombolannya dengan borgol di tangan, meninggalkan jejak kekalahan yang menyedihkan. Pagi menjelang, terminal yang sempat porak-poranda mulai dibersihkan. Gatot duduk di bangku kayu, bahunya memar, bibirnya sobek. Tapi di sekitarnya, warga tersenyum. Seorang anak kecil menyodorkan air mineral, dan ibu-ibu mulai merapikan dagangan mereka. Perlahan, terminal hidup kembali. Dan Gatot, meski lelah, merasa untuk pertama kalinya, dia telah menebus sebagian besar dosanya. Di ujung terminal, Dedi Mulyadi datang dengan rombongan. Ia menepuk bahu Gatot. "Hari ini kamu bukan preman. Kamu pahlawan," katanya pelan. Gatot tak menjawab, ia hanya menatap langit yang perlahan memerah. Mungkin tobatnya belum. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah kembali.
I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?